menggunakan tali, ya. Nah, tali dia hanya mengalami beban tali, ya. Atau ada yang menggunakan baja, ya. Kombinasi ada namanya jembatan truss structure, ya. Yang menggunakan truss structure itu yang bentuknya seperti ini, ya. Yang bentuknya seperti ini, ya. Ini truss structure ini unik juga, karena di sini material tidak mengalami bending, ya, tapi spesifik dia hanya mengalami tension atau compression. Itu lebih mudah perhitungannya. Dia hanya tension atau compression, ini aksial, ya, untuk struktur seperti ini. Ya. Ini berpengaruh terhadap material yang digunakan. Ya, jadi desain itu tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan dari material. Ya. Ini berbagai macam jenis material, tadi sudah didiskusikan. Ya, intinya ada metal, polimer, seramik. Ya, tapi bisa juga ada natural material masuk atau foam. Kemudian ada gabungannya adalah hybrid material, ya, atau substratnya adalah composite material. Nah, ini tadi sifat-sifat yang sudah kita bahas, kita diskusikan. Ini adalah basic material properties. Ada yang general, ini sering disebut sebagai attributes, ya. Ini adalah yang spesifik, mechanical, thermal, physical, dan sebagainya. Ya, ini sering disebut sebagai properties. Ya. Ini kita lihat bagaimana cara mendapatkannya. Saya kira sudah dibahas di mata kuliah yang lain. Ya. Oke, saya selalu mengambil contoh obeng, ya. Tapi ini ada contoh lain yang menarik. Ya. Ini material selection untuk sayap pesawat, ya. Ini sayap pesawat ini juga dia kombinasi dari berbagai macam properties. Ya, ini contohnya. Pertama, dia tentunya tidak boleh yield, ya, must not yield. Karena nggak mungkin kalau pesawat itu dipakai dia berubah bentuknya, nggak bisa dipakai lagi. Ini nggak boleh yield. Tapi dia juga nggak boleh must not deflect too much. Ya, sangat mirip seperti tadi obeng, ya. Kita nggak boleh mengalami defleksi terlalu banyak juga. Ya, nanti bisa jadi kayak sayap burung, ya, kalau defleksi terlalu banyak. Tapi juga tidak boleh terlalu mudah mengalami fracture. Ya, jadi harus cukup tough, ya. Karena dia kalau tiba-tiba patah ini lebih fatal lagi. Ya. Ini fracture mekanik ini banyak digunakan untuk aerospace, ya. Karena material itu pada dasarnya dia mengandung crack, ya. Dan dengan ilmu fracture mekanik, ya, crack itu bisa diprediksi, ya. Crack propagation-nya bisa dihitung, sehingga nanti kita bisa dengan menggunakan safety factor tertentu, kita bisa menghitung, ya, sejauh mana crack itu masih aman, ya, di dalam pesawat. Jadi jangan dikira kita naik pesawat itu aman-aman aja, di material itu sudah ada crack, ya, hanya cracknya terkontrol, ya, dikontrol dengan desain, juga dikontrol dengan non-destructive evaluation, ya. Jadi bisa dihitung berapa ukuran crack yang ada, nanti bisa dihitung setiap sekian jam terbang, ya, masih masuk limit atau tidak. Jadi ini harus dimiliki. Tapi beda dengan obeng tadi, ya. Karena ini pesawat, ada satu lagi tambahan yang penting. Dia nggak boleh terlalu berat. Karena obeng tadi mungkin nggak terlalu vital. Tapi kalau begitu ngomong pesawat, dia nggak boleh terlalu berat. Kalau ini semua terpenuhi tapi dia berat, ya nggak bisa terbang, ya. Jadi ini kurang lebih ilustrasi yang mudah-mudahan bisa diingat, ya. Ilustrasi yang simpel seperti ini. Ini tadi bagaimana kita mendapatkan informasi dari material, itu dimulai dari pengujian, ya. Jadi saya pernah jelaskan di awal bahwa untuk data yang spesifik pada tahap detail desain itu biasanya kita harus melakukan pengujian sendiri yang lebih spesifik, ya, sesuai dengan kondisi yang diberikan. Ini tes datanya, kemudian ada desain datanya, ini yang perlu diinterpretasi dan diolah sedemikian rupa, ya, kemudian sampai bisa digunakan di dalam aplikasi. Jadi data itu tidak hanya sekedar data, tapi harus aplikasi. Kemudian ini nature dari material data, ya. Ini ada yang numerik, ada yang non numerik. Tadi sudah ada contohnya, ya. Yang numerik itu
tadi bisa kita ambil misalkan contohnya kekuatan. Kekuatan itu kan ada angkanya ya. Berapa nilai kekuatan? Itu contoh yang numerik. Tapi ada juga properties yang non numerik. Contohnya apa? Misalkan ketahanan korosi. Ya, itu bisa numerik, bisa non numerik. Ya. Atau misalkan manufacture properties. Misalkan reliability. Ya, itu bisa numerik, bisa susah kalau dinumerikan ya. Biasanya dilihat dia poor, kemudian good, ya, excellent ya, misalnya di 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ini yang non numerik ya. Kemudian untuk yang dengan menggunakan tadi ya scaling ya, itu dua-duanya bisa kita kuantifikasi ya dengan menggunakan kita buat rescaling ya. Kita buat skala ulang. Jadi ini untuk numerik. Kemudian berikutnya ini ada supporting information, bisa spesifik, bisa juga general ya. Ini yang spesifik misalkan tadi sudah saya jelaskan ya. Ini aturan-aturan sempat ya, apa yang perlu diperhatikan. Kemudian ada yang general ya, seperti supplier information ya, FI modul, standar dan codes. Kemudian ada kondisi-kondisi khusus ya, seperti misalkan untuk makanan, untuk pesawat dan sebagainya. Kemudian kita bagi juga data itu ada yang structured dan ada yang unstructured. Nanti ada contohnya di sini. Ini kingdom of material, ada family material, past, member, dulu saya sudah dibahas ya. Dan di situ ada record. Ini barang ini bentuk datanya seperti ini. Ini untuk data yang structured, yang struktur. Nah ini jadi tadi kalau Anda buka di webnya data design, Anda bisa dapatkan data yang diinginkan tadi apa? Kita misalkan perlu tadi ada sensor strength, kemudian yang modulus, kemudian elastic limit ya, elastic limit tadi, kemudian yang modulus, kemudian apalagi hardness dan factor. Hardness-nya bilang ada di data ini. Jadi saya tinggal dicari aja. Ya, kemudian data ini yang structure ini untuk polimer ya. Polimer ABS ini yang banyak digunakan juga. Ini yang unstructured biasanya dalam bentuk narasi seperti ini. Ya, ini bisa Anda cari sendiri sebetulnya di literatur ya. Tapi kalau informasi yang ada di CS itu kurang lebih seperti ini. Ya, ini yang manual kurang lebih seperti ini. Ini contohnya untuk aluminium. Ini Anda bisa cari di buku-buku yang spesifik. Contohnya aluminium specialty handbook ya, ASM. Itu khusus satu buku isinya aluminium semua. Ini nanti Anda bisa temukan data-data yang detail seperti ini. Ya, atau specialty book titanium juga ada ya. Book yang steel juga ada ya. Jadi ini contohnya data-data yang non elektronik book ya. Kemudian ini untuk menggunakan CES ini bisa juga mendapatkan data dari database-nya ya. Ini kemudian tadi ini relatif yang modulus bisa dilihat di sini. Untuk satu properties kita bisa melihat bentuknya seperti tampilan ya. Untuk yang relatif seperti ini untuk satu properties ya. Untuk satu properties. Kalau dua properties ini biasanya bentuknya seperti ini, tadi sudah dibahas ya. Ini sama density dengan yang modulus. Untuk yang versi di bukunya ini ya, ini bisa diminta di data design, atau kalau di buku teks itu di halaman paling belakang. Untuk yang edisi 2 itu satu khusus di halaman paling belakang, atau kalau edisi 1 itu dipisah bukunya, ada khusus buku untuk chart ya, chart buku. Kalau nggak salah di perpustakaan ada chart bukunya. Mungkin lebih enak fotokopinya karena satu lembar A4 ya, bukunya ukuran A4 gitu. Dan lebih bagus kalau di copy karena dia flat gitu ya. Ini kurang
kurang lebih seperti ini yang manual datanya. Saya kira kurang lebih itu ya, sekedar tambahan. Ya, kemudian kita kembali ke satu lagi studi kasus ya, yang mungkin bisa membantu untuk lebih memahami ya. Sengaja saya ambil kasus yang sederhana dan tidak terlalu jauh berbeda ya, supaya nanti Anda bisa lebih mudah, karena di sini backgroundnya nggak semuanya mekanikal ya. Kita lihat, ini pernah saya bahas juga sebelumnya. Kita lihat sekarang lebih detail lagi ya. Ini kasus, ini ada di buku Kalister juga, kalau mau dilihat ya. Jadi ada beam circular cross section ya, kemudian dia mengalami untuk carry load P yang diaplikasikan pada jarak L ya. Dan di sini batasannya adalah flux deformation is not allowed ya, detection is not limited ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Gimana kasusnya? Berarti dia fungsinya apa? Kalau kita lihat fungsinya adalah, dalam kata yang simpel, fungsinya adalah sebagai beam ya, atau to carry bending moment ya, carry bending moment, betul ya. Jadi kan fungsinya cantilever beam ya, lebih detailnya cantilever beam ya. Ini ada nggak sih sebenarnya di aplikasinya? Kadang-kadang kita lihat aplikasi yang lebih rumit, yang apa? Rumit itu bisa kita lihat dengan lebih sederhana ya. Ini contohnya misalkan aplikasi Anda diminta untuk desain memilih material untuk papan loncat indah misalnya. Itu mungkin kasusnya mirip dengan yang tadi. Ya, kalau kita sederhanakan ya. Ya, papan ini kan nggak boleh mengalami deformasi pasti ya. Tapi dia boleh, refleksinya nggak dibatasi kan kalau untuk kasus ini. Jadi ini contoh saja ya, bagaimana kita merelasikan keadaan yang ada dengan cara yang lebih sederhana. Kita lihat di sini constraint-nya adalah to carry bending moment. Constraint utamanya di situ adalah must not yield ya, must not experience plastic deformation ya, nggak boleh must not deform plastically ya. Jadi ini constraint-nya. Kemudian objektifnya apa? Tadi adalah to minimize weight ya, kebanyakan ini ya, to minimize weight, to minimize mass ya. Nah, kemudian di sini kita lihat free variable-nya. Free variable-nya adalah L. Free variable adalah L. Ya. Nah, kita lihat sekarang, kita cari fungsi yang akan diminimalkan adalah massa. Ini quantity to be minimized ya, sebagai fungsi dari faktor desain, faktor geometri, dan faktor material. Ini kadang tulis function ya, saya terkait dengan functional requirements ya. Ini kita rinci ya, faktor desainnya apa? Loading, kemudian safety factor ya, sama seperti yang tadi ya. Kemudian faktor geometrinya adalah IP ya, adalah L, kemudian R, yang satu free variable ya. Kemudian faktor materialnya ini yang akan kita turunkan ya, kita cari dalam menjadi bentuk material performance index ya. Jadi hampir seperti itu ya. Nah, ini kalau kita gambarkan, ini fungsinya adalah ini quantity to be minimized ya, ini fungsi dari desain dan geometri, kemudian ini fungsi dari material ya. Nah, keuntungannya adalah kita bisa menggunakan ini untuk mengoperasi material tanpa kita mengetahui detail
yang bagian ini. Ya, ini keuntungannya. Ya. Ini ada di handout ya? Belum ya? Belum dapat yang dua, belum. Ya. Ini sama seperti yang tadi alurnya. Jadi kita lihat, kita gunakan constraint ini. Ya, ini kita gunakan dalam bending formula. Ya, bending formula itu adalah sama dengan C per I. Ya, bending formula atau flexural formula. Flexural formula. Ya, M ini adalah bending moment. Ya, bending moment ini besarnya adalah M kali P kali L, beban kali dengan gayanya. Ya, bisa dilihat di sini. Ya. Ini maksimal kalau dia di ujung kan. Bending momennya maksimal kalau dia di ujung bebannya P-nya. Berarti L-nya adalah L panjang dari batang. Kemudian C-nya yang paling jauh adalah di bagian luar. Jadi untuk bending itu distribusinya kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah tension, ini adalah compression. Ini adalah neutral point. Jadi pada bagian, kan tadi disediakan ya, bagian atas mengalami tension, compression, bagian bawah mengalami tension. Ya. Jadi ini kembali ke ini. Kurang lebih seperti itu. Di tengahnya ada neutral point. Ya, R ini jarak dari neutral point. Ya, C ini jarak dari neutral point. Tentunya yang paling besar adalah yang paling luar. Ya. Nah, itu sebabnya kalau Anda lihat ya, kayaknya untuk sub ya, nanti bisa dihitung. Itu lebih menguntungkan menggunakan hollow, sumbernya hollow. Karena apa? Yang paling besar menahan beban itu yang paling luar atrial. Ya, itu juga nanti berkembang misalkan untuk bending ada namanya H-beam atau I-beam. Ya, kenapa seperti ini? Karena yang menahan beban paling luar, tegangan paling luar adalah yang paling besar adalah yang paling luar. Jadi ini nggak ada gunanya ini diisi dengan material, cuma untuk memperberat aja. Ya, sehingga muncullah seperti ini. Ya, ini kalau kita paham lebih enak ya. Ya, jadi ini kita lihat di sini. Ya, ini maksimal, ini juga maksimal. Kemudian ini sama ya. Ini yang tadi sudah kita hitung ya. Kita dapat sampai yang ini. Ya. Ini untuk yang second prayer untuk yang terhadap sumbu X. Terhadap satu sumbu ya. Jadi kita gunakan yang ini. Kalau tadi kan J 2 kali ini ya. Kalau J tadi jumlahkan ya. Kalau J kan penjumlahan. Kalau ini kita gunakan salah satu aja, ini atau ini. Ya, ini untuk yang ini. Ya. Ini kalau yang mekanikal sebenarnya udah pernah diterangkan ya, sebenarnya. Mungkin yang untuk yang non mekanikal, karena kita kadang-kadang kita perlu tahu juga ya. Jadi ini kita dapatkan, kita masukkan ke sini. Ya, kemudian ini faktor keamanan juga kita masukkan di sini. Ya, faktor keamanannya kita kita masukkan. Dari situ kita ganti free variable ini, ya, dengan menggunakan formula tadi. Ya, ini kita dapatkan R-nya. Ya, kemudian R-nya ini kita masukkan ke sini. Ya, sama dengan yang ini. Ya, jadi saya kira ini nggak sulit ya, tinggal ada yang perlu dihafal.
Yang penting